Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, akhil aziz Kiai Zuhdi Asnawi, musyrif Ma'had Darussalam Buduran, a'azzahullah bi'izzih, Ketua Cabang NU Sragen Kiai Haji Srianto akramahullah bikarmi, Pak Camat, Pak Nadi, Ustadz Nadi, Pak Lurah, Ustadz Widoyo hafidhahumullah. Ada tamu juga dari Boyolali, Mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Kiai Haji Bagus Maulana, a'azzahullah bihifdzih. Para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, para santri, sadati wa sayyidati anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan Akhil Aziz Kiai Zuhdi Asnawi dalam rangka khatmil Quran, khatmil amtilati ya, pesantren Darussalam Buduran. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ala barakatillah, menjadikan hidup kita penuh barokah. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara Romawi, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, punya pendidikan terutama di bidang pembangunan arsitek. Sampai sekarang tinggalannya masih bisa kita lihat. Punya undang-undang, punya aturan. Tapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara dan pembesar agama paling senang mengadakan acara gladiator. Budak dan budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua gembira tepuk tangan, acara sukses. Kalau sudah ada yang mati salah satunya. Inilah jahiliyah Romawi. Ada seorang kaisar namanya Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia jalan sambil menikmati pemandangan 600 budak terbakar. Ini ada di filmnya, ada ini nonton film kiai-kiai nggak ruh iki. Betul apa-apa nonton film sejarah nggak apa-apa. Ini film sejarah. Pernah ada pemberontakan, ada budak mencoba memberontak, ya pasti kalah. Dipimpin oleh Spartacus, ya kalah semuanya. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal punya agama Katolik. Di sebelah timur ada negara sudah maju namanya Persia.
banyak filsafat, banyak pemikir, banyak intelektual, banyak pujangga, tapi kezaliman merajalela. Undang-undang Hammurabi namanya. Undang-undangnya Hammurabi. Hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang salah melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Ditusuk pakai tombak, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang. Tapi kalau yang melanggar itu orang istana atau dekat dengan istana, tidak ada ceritanya dihukum. Ini Persia, ini cerita Persia saya nih, teman Indonesia bukan, di Persia sana. Dan dulu waktu jahiliyah, Barat Romawi jahiliyah, Timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Arab sempurna jahiliyahnya, tidak ngerti agama, tidak ngerti kitab suci, tidak punya nabi, tidak punya undang-undang pendidikan, tidak ada. Hidup bersuku-suku, satu suku dengan yang lain musuhan, gak pernah akur. Kalau sudah perang puluhan tahun, pernah terjadi perang Tijar namanya, gara-gara ada tamu ontanya dicuri. Itu perang antara keluarga sukunya tamu dan sukunya yang ditamuin ini 40 tahun. Rasulullah masih umur 14 tahun waktu itu. Ikut membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Mereka menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu menyembah batu, tapi punya kitab suci, Mahabharata Gita, Rigveda, Konfusius. Kalau orang Arab menyembah batu, udah titik, gak ada dasar teologinya, gak ada. Gak ada kitab sucinya lah, nyembah batu. Berhala di sekitar Ka'bah waktu itu berjumlah 350. Antara lain namanya Al-Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Nasr, Suwa, Wad. Itu di antara namanya berhala itu. Kalau punya anak perempuan, daripada nanti jadi beban, memberatkan keluarga, dikubur hidup-hidup sejak begitu lahir, daripada kalau besar jadi beban. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya, begitu lahir kubur, waktu masih jahiliyah. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Rasulullah sendiri buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji. Rasulullah yatim piatu, penggembala kambing, gak pernah punya pengalaman keluar negeri, gak pernah, buta huruf. Tiba-tiba yang namanya Muhammad ini tiba-tiba dakwah menyampaikan kebenaran, kebenaran akidah, kebenaran syariah, kebenaran akhlak perilaku, dengan menyampaikan Al-Quran yang dari sisi kontennya, isi Al-Quran sangat menakjubkan orang Arab. Dari sisi bahasanya, redaksinya sangat mencengangkan orang Arab. Semua orang Arab kagum dengan Al-Quran. Menceritakan Adam dan Hawa di sorga, kemudian melanggar aturan, larangan, memakan buah kuldi yang dilarang, diusir dari sorga. Itu dari mana Muhammad ya? Gak pernah sekolah, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa ngaji, tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Hawa di sorga. Cerita Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nuh di perahu.
Muhammad dari mana so cerita gitu tuh? Kami tahu dia tuh apa sih? Yatim piatu, gembala kambing, nggak pernah punya pengalaman apa-apa. An-Nabiyul Ummi buta huruf. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Cerita Nabi Musa yang punya tongkat hebat, dipukulkan ke batu bisa keluar 12 air, 12 apa? Air mengalir. Dipukulkan ke melawan tukang sihir, mengeluarkan ular, jadi ular dan mengalahkan ular-ular tukang sihir itu. Dipukulkan ke Laut Merah, jadi jalan tol Laut Merahnya itu. Kon itu Muhammad kau cerita ngono gitu. Cerita Nabi Isa Ibni Maryam, Nabi yang dilahirkan tanpa ayah dari Siti Maryam Al-Batul, yang tetap perawan walaupun punya anak Isa. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit, orang lumpuh, orang buta sembuh oleh Nabi Isa. Yang heran Muhammad itu cerita gitu dari mana? Kalau Muhammad bisa baca, mungkin saja baca Bible, baca Taurat, itu kan ya? Nggak bisa baca. Nah, tapi menyikapi Al-Quran orang Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan tidak takjub dengan Quran, tapi isinya Quran itu mencaci maki berhala. Sedangkan saya bisnisnya jual berhala. Ya kalau saya ikut masuk Islam, bangkrut ekonomi saya. Misalkan yang diajarkan Kiai Zudi ini bagus, tapi kalau saya ikut pengajiannya Kiai Zudi melarang khomer, melarang mabuk-mabukan. Loh, saya warungnya jualan khomer kok. Paham betul? Paham betul? Jadi bukan berarti mengatakan yang disampaikan Kiai Zudi itu salah, enggak, benar. Hanya sayangnya Kiai Zudi kalau ceramah melarang minum khomer. Loh, saya warung saya jualnya khomer. Ya kalau saya ikut Kiai Zudi ya bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang Muhammad itu benar, tapi kalau saya ikut Muhammad gengsi. Saya ini darah biru, Tumenggung Raden Kanjeng Doro. Muhammad itu apa? Kalau saya ikut Kiai Zudi, aduh gengsi. Saya ini ningrat, turun keraton. Mau saya ikut Kiai Zudi yang alah bocah wingi sorel. Ada yang gitu. Ada lagi yang kalau mendengarkan Quran dari Muhammad ada ancaman neraka. Barang siapa dosa neraka. Aduh, daripada mendengarkan itu saya lebih nggak dengar lah. Lebih nggak dengar saya daripada mendengarkan ceramah. Barang siapa dosa, maksiat, mabok-mabokan, zina, membunuh orang, mencuri, neraka. Waduh, daripada mendengar itu lebih saya nggak ngaji lah. Ada yang itu, ada di Sragen, ada yang itu. Ada ya? Enggak ada. Orang baik-baik semua Sragen. Ini jahiliyah orang Arab dulu. Kalau yang menerima juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Pulang dari pepergian, masuk kota Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Kaget Umar, adik saya masuk Islam, apa-apaan nih? Saya tempelengin. Datang ke rumahnya, mau dipukulin. Ternyata adiknya Fatimah sedang baca Quran. Sampai Umar di pintu dengar adiknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Quran adalah peringatan bagi siapa yang mau diperingatkan. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai jagat raya dari aras sampai ke ujung alam semesta. Itu Umar mendengarkan adiknya baca Quran, Bu, lemes, terduduk di depan pintu, terduduk. Oh, bahasa Jawa apa? Melumpruk ya, melumpruk. Terduduk. Yang tadi mau nempelengin adiknya malah nggak mungkin, lemes sudah. Ketok pintu, buka pintu, dia baca tulisan surat Toha yang tadi baca adiknya. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Betul, Rasulullah dengan para sahabatnya ada di dalam rumah itu, sedang belajar Al-Quran. Umar ketok pintu, para sahabat ketakutan karena Umar itu terkenal preman, terkenal galak preman. Tapi Rasulullah dengan tenang membuka pintu itu. Umar masuk, langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk membaca 2 syahadah. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ashabi, wahai rekan-rekan semuanya, mulai besok sholat ngaji Quran di masjid, jangan di sini, jangan sembunyi di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut ada saya, jangan takut ada saya. Wahai orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Nah, jadi perjuangan Kiai Zuhdi, Pak Srianto, Pak Srianto mana? Ayo, Pak Srianto, harus ada orang kayak gitu. Jangan takut perjuang NU, ada saya. Ada nggak? Ada belum? Kiai Zuhdi harus ada orang itu. Jangan takut Zuhdi, teruskan membesarkan pesantren Darussalam. Jangan takut, ada saya. Udah punya belum orang kayak itu? Harus ada, harus ada. Negara juga ada TNI kok. Tujuan TNI kan gitu. Negara jangan minder, ada saya. Kan gitu, ada kami, ada TNI yang siap pertahankan negara. Walhasil yang namanya berjuang harus ada yang siap tempur. Paham betul? Bukan berarti radikal, tidak, bukan radikal, bukan. Tapi untuk membela kebenaran, dia siap berkorban demi kebenaran. Nah, itulah cerita sedikit tentang Islamnya Sayyidina Umar. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat yang primitif, yang biadab, yang buta huruf itu dengan menyampaikan bacaan Al-Quran. Maka setiap pesantren utamakan ngaji Al-Quran face to face, wajhan biwajhin, mubasyarah, satu-satu ngaji Quran tuh. Gak mungkin guru baca terus ayo ikut, gak akan bagus, gak akan sempurna. Guru baca di kelas, anak ayo ikut, ayo nirukan anak-anak, gak mungkin bagus.
satu-satu, antri satu-satu. Itu ngaji Quran caranya seperti itu, supaya benar bacanya. Orang Arab, Bu, orang Arab tidak mengerti pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang dipuji-puji oleh orang Arab hanya 3 macam orang. 1, syair, penyanyi. Wah, Muhammad ini nyanyi itu. Quran itu masih itu, Quran dianggapnya penyanyian. Puisi itu, sajak itu. Karena Muhammad ingin terkenal biar dipuji-puji oleh masyarakat, maka dia selalu baca sajak, baca puisi. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Muhammad, yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, dan Muhammad tidak pantas belajar bersyair. Jadi orang jahiliyah itu, Bu, tidak menghormati siapa-siapa kecuali penyanyi, penyair. Jadi kalau orang Sragen masih sangat ngefans dengan Inul, dengan penyanyi, berarti masih enggak jawab. Kalau orang Sragen sangat mencintai penyanyi, keterlaluan, berarti masih jahiliyah. Itu berarti. Boleh senang nyanyi, boleh, asal ojo kebangetan. Mosok ndelok dangdut kan orang salat isya, orang salat subuh, enggak boleh. Senang sederhana, sedang-sedang saja boleh. Ada pernikahan, ada nyanyian karena senang gembira nikah, atau ada apalah sesuai acara yang harus digembirakan, nyanyi sederhana, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan berarti apa, Abu? Jahiliyah. Apa? Yang kedua, orang Arab menganggap Muhammad itu, yang dibaca Muhammad, mantra-mantra kedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Muhammad ingin terkenal itu, yang dibaca itu mantra-mantra dukun itu. Quran jawab, bukan mantra-mantra dukun. Orang Sragen kalau masih sangat percaya kalau dukun, berarti betul apa kalau soal sekali-kali minta doa nggak apa-apa tuh. Kalau sangat orang golek duit hanya mengandalkan jampi dari dukun, salah itu. Gak sekolah nanti pinter dewe, gak cari uang nanti yang kaya sendiri. Soalnya itu aku duit jampi ini, salah itu. Yang ketiga, orang Arab menuduh Muhammad, yang dibaca Muhammad tuh santet, sihir. Quran menjawab, wa ma yang mereka menuduh wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Dibaca Muhammad ini jelas sihir ini. Quran itu dianggapnya sihir. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauan kepentingan dirinya. Yang dibaca Muhammad adalah wahyu langsung dari Allah, bukan kemauan apa kepentingan dirinya, bukan. Jadi kalau orang Sragen percaya karo dukun santet, berarti percaya betul. Nek panjenengan nyun sewu, nek panjenengan pernah mendatangi tukang santet agar membunuh tetangga atau siapalah, ibadah panjenengan, salate, maca Qur'ane, sedekah tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Sekali saja
minta tolong pada orang agar nyantet si A misalkan, di panjenengan yang sewu ibadahnya 40 dino oleh terima karena Allah, sholatnya maca Qur'annya tas sedekahnya dari terima oleh Allah. Jadi berat sekali kalau kita nyantet orang, berat sekali. Quran waktu zaman Rasulullah Bu tidak ditulis karena semua sahabat hafal. Ngapain butuh tulisan? Seperti saya hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah. Yang nggak usah ditulis lah, nggak usah. Orang butuh tulisan. Panjenengan hafal kulhu, butuh tulisan betul? Nggak butuh. Lah semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Maka Quran tidak ditulis. Nabi tidak memerintahkan agar Quran ditulis. Walaupun sebagian sahabat nulis, tapi nggak sempurna, 30 juz tidak. Ada yang menulis surat Yasin, ada yang menulis surat Baqarah, nggak ada yang sempurna. Setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pendapat, ini orang Islam tidak semua hafal Quran ini, nggak mungkin. Orang Seragen baca Quran, hafal Quran nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Tulis 30 juz, dibagi-bagi ke kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo. Ya, lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain bertentangan, beda-beda, bahkan bertentangan bacanya. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan mempunyai pendapat Quran harus ditulis ulang, semua yang ada di kota-kota tarik ke Madinah, ditarik ke Madinah, dari Baghdad, dari Palestina, dari Damaskus, dari Kufah, dari Basrah, tulis ulang. Ditulis satu naskah, yang lain bakar. Nah, dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Jangan tinggal di Quran tulisannya Mushaf Utsmani pasti. Gimana? Jangan dikira mushaf tulisannya Pak Utsman dodol baso alun-alun, enggak, itu bukan. Utsman siapa? Utsman siapa? Khalifah Utsman bin Affan, bukan Mang Utsman yang jualan mendoan, bukan. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman belum sempurna tulisannya, belum sempurna. Apa? Titik saja tidak ada. Jadi ba, ta, nun, ya, podo, jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dal, sami, ro, zai, sama. Maka harus disempurnakan. Setelah orang Islam semakin bertambah, gak bisa baca kalau gak ada titiknya, gak ada bedanya satu huruf dengan yang lain. Tahun 59 Hijriah mulailah Quran diberi titik oleh seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan sahabat, bukan ulama, bukan sahabat. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Nyun sewu, orang Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, kalau baca Quran sampai sekarang
innallaha wasi'un ngalim. Nggih mboten? Seragam mboten ya? Seragam mboten ya? Mboten. Kalau panggil saya nyebut nama saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Mahraj. Apa? Keluarnya suara dari tenggorokan. Salah. Maka ada ulama yang membuat ilmu piye carane maca Quran dengan benar. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Yang bikin namanya ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi wafat 200 tahun baru ada tajwid, baru ada idgham bi gunna bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Yang bikin adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Baru sekarang baca Quran gampang, Bu. Tulisannya sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada caranya baca yang benar tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Quran. Bangun tidur sebelum lisan ini dipakai ngomong dengan orang, ayo kita ngomong dengan kalamullah. Kita suarakan baca Quran dulu. Nanti jam 10 gampang tukaran karo tonggo yang knowledge lah jam 10. Betul-betul yang tukaran. Ingatnya silakan lisan dipakai untuk orang lain kalau sudah setelah baca Quran. Tapi bangun tidur yang pertama kali kita keluar dari lisan kita kalamullah. Siap Bu? Siap? Kalau yang belum bisa, ayo belajar. Udah tua, ya justru sudah tua, ayo kudu belajar. Saya udah tua, udah punya cucu 10, urung iso maca Quran. Makanya harus belajar, sudah tua. Kalau tua kan di rumah mana ya? Kalau udah tua kan di rumah mana ya? Sebentar lagi kan? Seperti saya udah tua nih. Saya udah umur 72 tahun. Sebentar lagi, gak akan lama lagi. Kalau belum bisa baca Quran sudah 72 kayak saya ini, harus belajar. Justru sudah tua, cedek mati nih, ayo belajar Quran. Paham buatan Bu? Ayo belajar baca Quran. Durung hatam, kok sudah meninggal dunia, insya Allah Quran yang belum hatam itu akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina faqad kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfata nara ladha min wardiyah syabimi. Quran itu sangat unik. Uniknya gimana? Dari lahirnya, mushaf lahirnya baru dicetak di Madinah, dicetak di Surabaya, di Jakarta tahun sekian, kertasnya barang anyar, tintanya barang baru, yang menulis, yang mencetak manusia makhluk baru. Berarti Quran baru ini. Paham betul? Hadithah. Tapi Quran sebagai sifatul kalamillah, sifat kalamnya Allah, qadimah, azali, qadim. Ya Quran itu ya baru, ya azali, ya hadithah, ya qadimah. Quran itu dari sisi lahir mushafnya baru, dicetak tanggal sekian tahun sekian, baru kan, ada tanggalnya, ada harinya. Tapi sebagai sifatul kalam lidzatil qadimah, zatnya Allah, maka Quran qadimah. Paham betul Bu? Ya, Quran itu ya hadis, ya qadim. Nah, dan Quran itu mujizat yang langgeng bersama kita. Tadi saya ceritakan mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan, Nabi Musa tongkat ajaib, mujizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit. Tapi sudah nggak ada.
tinggal beritanya, tinggal kisahnya. Tapi kalau Quran sebagai mujizat Rasulullah sampai sekarang masih ada. Ila yaumil qiyamah. Beda dengan mujizat Nabi Musa, tongkat udah nggak ada, sudah tinggal ceritain kok kisahnya begini. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar orang mempan, Nabi Nuh semua tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 80 orang. Nabi-nabi yang lain lah mujizat luar biasa, tapi hilang sudah. Kalau Quran sampai sekarang, paham betul Bu? Qarrat bi'ainu qari faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Quran kalau dibaca membikin kita tenang, gelisah, utangnya akeh, jaganya bangkrut, pertanyaan gagal, nyalon DPR gagal, ayo baca Quran, insyaallah hatinya tenang. Istrinya lari kembali ke orang tuanya lah, istrinya lari, anaknya menyakitkan, ditukari tonggomsan, tangganya galak-galak, mau baca Quran, insyaallah hatinya kita tentrem. Percaya badan, ayo dilakon, percaya kali itu dilakon monggo. Ini lagi gelisah bukan enak rasanya, mau baca Quran, insyaallah tenang hatinya. Intat rakhifatul harira nadho. Kalau kita takut siksa neraka, kalau kita wedi siksa neraka, baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Kita takut neraka, takut siksa neraka, baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harrina rilado atfa'tana rolado min wardiya syabimi. Setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran, langkah kedua wa yuzakkihim, Rasulullah membentuk mental jati diri orang Arab, orang Islam yang sudah masuk Islam, yang tadinya nggak ngerti aturan, ngerti aturan, yang tadinya nggak ngerti iman, ngerti iman, yang tadi nggak ngerti syariat ibadah, ngerti ibadah, yang tadi tidak ngerti akhlakul karimah, ngerti akhlakul karimah. Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang tadinya biadab, primitif, menjadi angkatan generasi manusia yang ideal. Tiba-tiba sahabat Nabi Muhammad menjadi manusia yang ngerti keadilan, ngerti kebersihan, ngerti undang-undang, ngerti tata tertib, ngerti sopan santun. Masya Allah, muridnya Kanjeng Nabi. Begitu pula panjenengan Bu, nggak ada anak pengen ngerti tentang adab, akhlak, agama, akidah syariah, ayo pesantrenkan ke pesantren Darus. Orang Arab tadinya nggak ngerti sesuci, nggak ngerti makan, harus makan hewan harus disembelih dulu, nggak ngerti, bangkai pun dimakan. Orang jahiliyah punya anak perempuan tadi ditanam hidup-hidup, dikubur hidup, setelah masuk Islam meninggalkan itu semua. Suka perang, mudah perang, sampai sekarang udah perang sampai sekarang. Tapi waktu zaman Rasulullah damai, nggak ada orang Arab dengan orang Arab perang, antar suku nggak mudah perang. Ya Allah, sukses Nabi Muhammad wa yuzakkihim, membangun akhlaknya orang Arab. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat derajate wong sragen tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bambu bukan agamanya. Ono wong, ono tiang badhe kesah Sragen. Mau kemana Mas? Ke Sragen. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, enggak. NU apa Muhammadiyah? Enggak tanya, enggak. 01 apa 02 apa 03, enggak ditanyakan itu. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana sholat di masjid, dompet ketinggalan toilet 2 hari masih utuh. Tuh orang Sragen tuh, insyaallah.
ojo suwali ojo apa? Saumpama niki mboten saumpama tok niki. Berarti putih Mas, orang Sragen. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baik nggak ya? Waduh, hati-hati kata. Ngati-hati orang Sragen ini maling kabeh. Saumpama niki ngomong. Aku pernah sholat nang masjid sepatu hilang. Koncoku pernah sepeda motor hilang. Gak aman, nangkon gak aman, hati-hati. Ayo derajatnya turun betul. Ini contoh kecil. Contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kita sukunya 400 lebih Indonesia ini. Afghanistan hanya 7 suku. Agamanya 100% Islam. 97% ahli sunnah wal jamaah, 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman, sudah 1 juta lebih orang mati sesama Afghanistan, sesama Islam, sudah lebih dari 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Lagi sholat Jumat ada bom yang mati 800 2 tahun yang lalu kan. Lagi maulid Nabi bom meledak, lagi acara maulid Nabi. Presidennya hafal Quran, presidennya hafid Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh oleh Taliban. Kafir antek Amerika ini. Coba hafal Quran kafir katanya, hafal Quran kafir. Ono becawadon nyanyi ditembak mati. Kenapa? Perempuan haram nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, mati ini orang haram. Afghanistan tuh. Ayo, sampai sekarang belum aman Afghanistan. Islam kabeh. Ayo panjenengan pengen buatan mereka, pengen buatan. Tapi suang-sulipun Jepang agamanya nggak jelas, namanya agama Shinto. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Namanya agama Shinto. Tapi orang Jepang tertib, bersih, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Seragam wonten calo wonten? Wonten, alhamdulillah. Pejabat gak ada yang korupsi. Ibu kota Tokyo segitu ramenya, boten wonten polisi jaga jalan. Supir semua tertib, gak ada yang melanggar. Supir itu bukan apa-apa, malu kalau melanggar. Pejabat tidak korupsi, bukan takut neraka. Gak ngerti neraka orang Jepang maupun neraka itu. Malu kalau ketahuan. Saya malu, istri malu, anak cucu malu, saudara semuanya malu kalau saya ketangkep korupsi. Itu orang Jepang. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar, ratusan anak Jepang nonton, pemuda Jepang nonton, supporter. Bubar dari main, bekas duduknya penonton Jepang bersih, tidak ada satu helai sampah pun, orang plastik, orang puntung rokok. Turun Jepang itu. Ayo pengen betul dalam mereka pengen betul aman. Pulau berkompromi sekawan terakhir meresmikan masjid di pinggiran kota Tokyo dengan istri saya. Malam-malam jalan, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, aman. Pengen betul dalam mereka. Ayo ciptakan keamanan di Sragen agar orang datang ke sini merasa aman, tentram dan damai. Siap? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, 5 hari di sana. Perjalanan 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau ibu kota namanya. Di ibu kota Tembakau tidak ada rumah dikunci, ditutup pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di latar, kuncinya masih gantung. Ayo coba Sragen ya. Mau coba Sragen mau? Mulai besok ya. Rumah gak usah dikunci ya. Sepeda motor gak usah dimasukkan, tinggal di latar ya.
Coba. Islam semua padahal rajin ngaji semuanya. Ini negara Mali. Saya pernah pergi ke negara Australia tahun 2012, sudah lama, 2012. Undangan selama muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir ibu kota Sydney. Selama baca zuhur di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Berasar, ba'da asar, belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Kaos, gantungan kunci, kipas, kenangan lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya tidak ada, lupa saya HP di mana itu. Tadi asyik belanja sampai lupa HP di mana. Ya sudah, hilang ya wis hilang. Nanti beli Jakarta, beli lagi. Jam 9:30 saya sudah mau tidur, lampu sudah saya matiin, TV pun kalau matikan, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan 1 orang laki-laki membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Saya tadi berjam-jam cari, kira-kira nginepnya di hotel mana. Coba, kira-kira kalau HP di Sragen ketinggalan warung piye kira-kira? Ini namanya akhlak. Apa namanya? Akidahnya benar, Islam tauhid, nabinya benar, Nabi Muhammad, kitab sucinya benar, Al-Quran, ibadahnya benar, sholat, puasa dan seterusnya, baca Quran. Tapi akhlaknya di Cirebon, orang Cirebon masih sangat jauh dari yang ajaran Islam diajar oleh agama Islam. Bahkan belakangan ini ada teroris yang mengatasnamakan Islam. Cirebon gak ketinggalan. Saya hitung dari Lamongan dulu ya. Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Mukhlas. Pasuruan, Salim Mubarak At-Tamimi. Batang, Dulmatin. Pemalang, Umar Patek, namanya Hisham Bawazir namanya. Mana lagi? Tegal, Ahmad Ali. Cirebon, Saifuddin. Kuningan, Syarifuddin. Indramayu, Muazzam. Banten, Imam Samudra. Lampung, Baraja. Alhamdulillah Cirebon nggak ketinggalan, ada itu. Cianjur, Hambali. Ini masih ada, Hambali masih hidup nih, di penjara Amerika internasional tuh. Ya Allah, dengan mengatasnamakan Islam, akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi cara berpikir, akhlaknya murad-marid itu. Pada dalam Al-Quran dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu orang Islam mencaci maki non muslim, dan jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Saya ciptakan, kata Allah, saya ciptakan setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Agamanya mereka bangga, kita juga bangga. Bahasanya mereka bangga dengan bahasanya, kita juga bangga. Budayanya, seninya, lagu-lagunya, cara model rasa masaknya, model pakaiannya, kita punya kebanggaan, mereka juga punya kebanggaan. Tidak boleh saling mencaci maki. Orang Jawa tidak boleh mencaci maki orang Sunda. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Madura. Tidak boleh mencaci maki orang Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, turunan Arab, turunan Cina, nggak boleh. Wala udwana illa 'alal zalimin, kata Rasulullah. Setiap khutbah pasti pesan begitu. Setiap khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Selama tidak melanggar hukum, tidak boleh permusuhan karena beda agama. Oh, ini Kristen, ini musuh saya, nggak boleh. Atau beda suku, ini Cina, ini musuh kita, ini nggak boleh. Wah, ini 003, 01 ini musuh saya, ini nggak boleh. Beda partai, beda madhab, beda aliran, beda ormas,
kecuali kalau orang itu melanggar hukum, korupsi, bos narkoba, bos judi, pembunuh, perampok, pelaku kriminal, itu mari kita jadikan musuh bersama. Apalagi bos pijat, wonten, yang seragam wonten bos pijat wonten, betul wonten ya? Alhamdulillah, Cirebon kanan Cirebon, kalah seragen. Pantai pijat, rumah pijat, griyo pijat, kanan Cirebon. Seragen betul wonten, seragen betul wonten. Betul wonten. Ketinggalan. Cirebon mau ketinggalan. Ya Allah. Apalagi di puncak Bogor Cianjur itu. Waduh. Ramai sekali itu. Walhasil tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya, beda tradisi. Kecuali boleh, bukan hanya boleh, harus kita anggap musuh orang yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, kejahatan, harus kita anggap musuh bersama. Tidak pandang bulu siapa itu orangnya. Paham betul? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi 8 tahun di Madinah, kemudian masuk kota Mekah diikuti 12.000 sahabat. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar berdua. Tapi setelah 8 tahun datang ke Mekah dengan 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan, pasti Muhammad balas dendam. Mereka ngerasa salah. Pasti Muhammad balas dendam besok ini. Pasti Mekah berdarah-darah. Semua sembunyi dalam rumah, kunci pintunya. Nabi Muhammad masuk ke Mekah sekitar jam 9-10 waktu duha lah, dengan mengumumkan al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua yang dulu sering melempari batu pada saya, sering mengganggu menyakiti saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu memenjarakan, memborgol, merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak balas dendam, saya maafkan. Setelah mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya maafkan, semuanya keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad, menyatakan masuk berbondong-bondong menyalam Muhammad, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim, demi ayahku, demi ibuku, engkau sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Allah memuji, ya Allah, nyun sewu, saya muji banyak, medsos dulu, muji saya banyak, yang caci maki juga banyak, tapi yang muji saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya, doyan iwak asin sambal terasi neus wareg layu nang wc, ngapain bangga? Saya sering caci maki, terutama waktu 212 ya. Saya diancam mau dibunuh. Pak Kapolri Patito kirim polisi jaga rumah saya. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya, nggak lebih dari saya. Doyan iwa asin, sambal terasi, neng suara, mulai nang WC, podo keraku. Jadi panjenengan juga gitu ya. Dipuji dengan sesama orang, jangan bangga. Dicaci maki, diancam, jangan minder. Siap? Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang muji siapa? Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf,
Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong simpati masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhulu fi dinillah. Kenapa? Karena kamu santun, ramah, halus. Walau kunta fadzal walidul qalbi. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Maka saya heran kalau sekarang ada orang dakwah katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti, malah gak doyan Islam. Kayak paham betul? Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya buta wallahu alam dikolah boleh orang duduk ahli nasab pula sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, Gus Dur buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin Gus Dur buta itu Allah. Ente protes pada Allah itu berarti itu menghina Allah ente ini. Gus Dur buta mata, buta hati. Yang bikin matanya Gus Dur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gus Dur di rumah sakit habis dioperasi sarafnya, kepalanya di rumah sakit, digeraji, dioperasi. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah dulu Haji Wisnu namanya. Kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Pak Harto. Tiba-tiba Gus Dur, kita pelan-pelan ngomong, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba ngendikan, aku mengko bakal jadi presiden. 5 orang ini nggak ada yang percaya, kaget. Gus Dur konslet ini sudah rusak, sudah konslet. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Kolonel Sutarman. Waktu itu masih kolonel, belum istilah kombes, belum polisi. Pak Tarman, mengko bakal sampeyan dadi Kapolri. Betul percaya itu Pak Tarman, betul percaya itu. Tenan dari Kapolri. Suatu ketika, misalnya jadi presiden, olahraga, jogging, jalan, pagi-pagi, mampir rumah saya, kan rumah saya yang Gus Dur itu kurang dari 100 meter. Mampir, minta air putih. Saya kasih air putih, minta roti tawar. AC saya buka, tidur nyenyak, ngorok di kursi itu. Tiba-tiba setelah 15 menit, 20 menit, bangun. Kang Said, mungkin sampai umur 56, jadi ketua umum PBNU. Kita orang buta hati itu, itu tuh. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya seminar mengenang Jenderal Simatupang. Orang Katolik Simatupang itu. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya Kompas, koran Kompas, almarhum juga. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini. Seminar. Saya nganter beliau. Gak mau naik di atas, duduk di bawah dulu. Yang 3 udah di atas, beliau di bawah. Tidur, ngorok, kemeringet malah. Orang semua tahu Gus Dur tidur, orang semua tahu. Pas giliran Gus Dur bicara, udah orang 3 udah bicara, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus, naik. Omongannya orang 3, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utama, dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Gitu buta hati namanya. Orang buta hati kayak gitu tuh. Yang ngomong gitu Rizik Syihab. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego, ya nggak apa-apa kalau saya kata bego, nggak apa-apa, biasa lah. Ya Allah, barangkali niatnya dakwah Islam, tapi dengan cara begitu salah besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kaum Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, nggak masuk Islam nanti. Para wali songo dakwah di Pulau Nusantara ini dengan bahasa yang halus, tidak ada caci maki, nggak ada kekerasan. Tanpa kekerasan, wali songo sukses mengislamkan masyarakat Nusantara
mengalahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Sriwijaya tanpa diperangin. Hilang karpe dewe, hilang sirno kertani bumi. Ya Allah, luar biasa Wali Songo itu. Dakwanya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab, orang Arab yang tadinya bodoh menjadi ulama-ulama besar, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Hanifah, Bukhari, Muslim, dan seterusnya banyak banget sudah. Dan wal hikmah, orang Arab yang tadinya hatinya hitam menjadi hati yang padang, mempunyai wisdom, ngerti tentang bagaimana membangun akhlakul karimah, membangun kemakrifatan dalam hati mereka, itu berkat Al-Qur'an. Maka insyaallah anak panjenengan yang mondok di sini ngaji Quran, insyaallah targetnya akhlaknya mulia, berilmu dan berhikmah, hatinya bersih. Berilmu yang hatinya kotor percuma itu. Penjara penuh dengan orang pintar tuh. Yang di penjara sekarang suka miskin, itu yang korupsi itu orang pintar-pintar itu, insinyur, doktor. Tapi insyaallah kalau putra panjenengan mondok teng pesantren Darussalam iki pinter dan berakhlak, berhati mulia, sahibul hikmah, sahibul ilm, sahibul akhlak, tazkiyah, dan sahibul hikmah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mawon, mugi-mugi apa yang kita aturkan wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Mudah-mudahan Sragen umumnya ala barakatillah. Razakallah ahla Sragen bil hayatil mutmainnah war rafahiyah wassalam. Masyarakat Sragen tenang, tentrem, damai, hidup dengan sejahtera, kuat persaudaraannya. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah fid dunya wal akhirah. Sugih barokah, melarat barokah. Yo melarat ah, sugih barokah, pinter barokah, menang jadi bupati, jadi apa lah barokah. Sebenarnya barokah itu menang barokah, sugih barokah karena roman dermawan, pinter doktor, SH, insinyur barokah karena mengamalkan ilmunya, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan ruhul kulli, ruh universal, ruhnya para nabi, para mursalin, dan para salihin, anbiya was salihin. Nanti di akhirat mereka menjadi ruhul kulli, ruh universal. Kita yang parsial ini, yang juz'i ini, bisa bergabung dengan ruh universal. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kayak itu. Gak ada kayak itu tuh mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatim wa sasrul ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana min al mihani wal fitan wa an taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka bi qa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika an ma syi'ta fadlika man siwak ya wasil maghfirah
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atina bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.